Baik, selamat pagi, Di Aulia. Pagi, Kak. Oke, hari ini kita akan membahas soal ya. Baik, yang nomor satu, sebuah kereta membutuhkan waktu 5 menit untuk mencapai stasiun berikutnya. Oke, berarti kalau misalkan kakak misalkan dia ada 5 stasiun di sini, ya, stasiun 1, 2, 3, dan 4. Nah, jarak tempuhnya masing-masing stasiun itu 5 menit, gitu ya. Jadi kalau kakak gambarkan seperti ini rutenya, ini 5 menit, lalu ini 5 menit, ya, ini. Jadi stasiun 3 ke stasiun 4, 5 menit juga. 5 menit. Oke. Nah, di setiap stasiun kereta berhenti selama 1 menit. Jadi dia transit dulu seperti itu. Jadi di tiap stasiun dia berhenti dulu sekitar 1 menit. Maka kita bisa tuliskan bahwa di setiap stasiun dia berhenti selama 1 menit. Menit ini ya, 1 menit. Nah, kakak garis merah yang 5 menitnya. Sebentar. Oke, lalu di sini sama 1 menit, di stasiun 2 dia berhenti atau transit selama 1 menit. Lalu yang kita di stasiun 3 sama, ya, 1 menit. Lalu di stasiun 4 juga sama. Tapi nanti kita lihat, oke, kita lihat apakah Dodi turun atau tidak. Nah, turun atau lanjut. Kalau dia turun, maka dia tidak perlu menunggu 1 menit. Oke, jika Dodi naik kereta api di stasiun pertama tepat pada saat kereta sampai, jadi di stasiun 1 nih, dia tepat keretanya sampai. Jadi dia harus nunggu dulu nih 1 menit, maka benar kita tulis 1 menit ya. Ini Dodi nih di sini. Dodi di sini. Oke, di sini. Dodi di stasiun 1, pas keretanya datang, dia nunggu 1 menit. Ya. Nah, terus gimana? Kereta api stasiun pertama tepat pada saat kita sampai. Berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk sampai di stasiun keempat? Oke, sampai di stasiun keempat aja ya, sampai aja. Oke, tadi di stasiun 1 dia nunggu dulu 1 menit nih, masuk kereta nunggu 1 menit, terus menuju ke stasiun 2 itu perjalanannya itu 5 menit, di stasiun 2 dia istirahat di transit 1 menit, stasiun 2 ketiga dia perjalanannya tadi 5 menit, 3 ke 4 juga 5 menit. Maka berapa totalnya sampai ke stasiun 4? Ya kita tinggal jumlahkan saja, gitu ya, seperti ini. Oke, berapa? Ini 1 ditambah 5, ditambah 1, ditambah 5, ditambah 1, ya kan? Ditambah 5. Kak, yang 4 dihitung enggak? Enggak, karena dia ditanyanya cuma sampai stasiun 4 aja. Dia nggak harus nunggu, dia bisa langsung turun ya. Oke, berarti kalau kita jumlahkan hasilnya, 1 8 tambah ya. 5, 6. Tambah 1, Heeh. 7, 7 tambah 5, 7, 12, 12 tambah 1, 3, 13 masuk kakak, 13 tambah 5, 18. 18. Jadi satuannya menit ya. Ya. Berarti waktu yang dibutuhkan oleh Dodi adalah dari tadi stasiun 1 dan nunggu 1 menit sampai stasiun 4 adalah 18 menit. Seperti itu. Oke, ada yang di Aulia tanyakan? Enggak, Kak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 2 ya. Soal nomor 2. Ya. Oke. Nah, kita dikasih tahu dari soal jumlah berat badan Ana, Budi, dan Cinta adalah 101 nih. Oke, nanti kita bahas ya. Berat badan Budi 56, berat badan Ana adalah setengahnya berat badan Budi. Wah, gimana kita membayangkannya? Oke, langkah yang pertama, kita buat dulu deh. Kita misalkan berat badan Budi itu segini, berat kotak segini misalkan. Berat badan Budi. Nah, berat badan anak itu adalah setengahnya berat badan Budi. Oh, setengahnya. Berarti kalau misalkan kakak buat garis bantu nih, garis putus-putus di tengah untuk membagi berat badan Budi setengah nih. Setengah nih. Maka berat badannya anak itu sama setengahnya segini, teman-teman. Segini, De Aulia. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, De Aulia, kita tahu bahwa berat badannya Budi adalah 56. Segini itu 56 nih, segini. 56.
Berarti kalau misalkan setengahnya aja nih berapa? Berarti 1/2 dikali 56. Berapa? Berapa? 28 ya? 28. 8. Berarti nih, di Aulia, bagian yang ini boleh kakak tulis jadi 28 dan 28. Berarti berat badannya anak berapa dong? Dia kan punya satu bagian ya, 28. Iya, Sama dengan yang atas. iya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas berat badannya Cinta nih sekarang. Kita kan nggak dikasih tahu tuh di soal. Berarti kita gambar aja nih. Gambar aja kotak hijau nih. Sorry, biru. Segini misalkan. Berat badannya Cinta. Karena kita nggak dikasih tahu di soal ya. Nah, ternyata di Aulia, berat badan Ana ditambah Budi ditambah Cinta totalnya berapa kalau di soal? 101. Itu satu. Nah, kotaknya ini kita tambahkan aja nih. Kita tambah-tambahin aja. Gimana? Kita gambar nih kayak gini. Berat badannya Budi dulu nih. Kita gambar kayak gini. Oke. Ini 28. Ini segini 28. Kita gandengin nggak apa-apa. Terus ditambah berat badannya anak. Anak 28 sekotak doang. Kita tambahin berat badannya anak nih. Segini 28. Oke. Sekarang kita tambahkan sama berat badannya Cinta. Kotak warna biru. Oke. Segini. Oke, kita belum tahu nilainya. Karena itu yang ditanyakan ya. Nah, ternyata jumlahnya berapa? Jumlahnya 101. 101 Satu, kilogram. satu. Nah, nanti kan kita ditanya nih, berapa berat badannya Cinta. Berarti kita nanti ditanya kotak yang warna biru aja. Nah, Hmm. kita tuliskan aja. Ini 28, 28, 28. Berarti kakak boleh tulis 28 ditambah 28 ditambah 28 ditambah kotak biru. Ya, ditambah kotak biru. Berat badannya Cinta. Ternyata ini sama dengan 101 kilogram gitu ya. Nah, yang ini kita tambahkan aja. 28 tambah 28 tambah 28. Berapa? 84 ya. 84. 84. 84 ditambah dengan kotak biru. Tambah dengan berat badan kotak biru. Kita dapat 108. Nah, kita kan maunya cuma kotak aja nih. Kita pengen tahu nilai kotaknya aja. Gimana caranya biar kotaknya aja? Kedua ruas kita kurangkan dengan 84. Gitu ya. Nah, kita dapat nih. Itu Kalau yang 101 ya, Kak? Bukan 108. Oh ya, 101. Maaf. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Oke. Berarti kita dapat nih. Yang di kiri itu tinggal kotak warna biru aja. Karena 84-nya sudah dikurangi 84. Kotak warna biru sama dengan 101 kurangi 84. Berapa? 17. Yuk, lagi. 101 kurangi 84 itu sama kayak 100 kurangi 83. Berapa? 17. Gitu ya. Jadi, berat badannya Cynthia berapa? Berat badannya Cinta. 17. Berat badan Cinta itu 17. Kakak kotakin biru ya. Nah, sorry. Kakak kotakin biru. Seperti ini. 17 apa? Kilogram. 17 kilogram. Oke, satuannya jangan lupa ya. Oke, ada yang di Aulia tanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kita lanjutkan. Soal nomor 3 nih. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas dulu apa itu min dan median ya, karena di soal nanti kita akan membahas tentang min dan median. Nah, min sendiri itu adalah nilai rata-rata atau titik berat dari seluruh data. Jadi, seluruh data itu berpengaruh gitu ya, meskipun dia kayak berbeda dengan temannya yang lain. Misalkan nih, dia ada 1, 15, 16, 17, 18. Nah, angka satuan ini aneh ya, yang lain belasan, ini cuma 1 gitu aja. Nah, kalau rata-rata ini tetap dihitung di Aulia, dia berpengaruh juga gitu. Nah, kalau median, dia nilai tengah ya, nilai tengah data setelah data diurutkan. Jadi kalau kita lihat di sini nilai tengahnya ini. Nah, jadi data satu ini nggak terlalu berpengaruh ke mediannya gitu. Dia tetap cukup mewakili gitu.
Cukup mewakili data keseluruhan. 16 ya, belasan. Kalau rata-rata kan rata-ratanya berapa? Dia sekitar 13-an lah ya, atau berapa? Itu kurang mewakili. Nah, kalau datanya kayak gini. Nah, artinya apa? Eh, Artinya apa di Aulia? Kalau min dan medianya itu sama, maka artinya apa? Data terdistribusi secara imbang. Jadi nggak ada nih data yang beda kayak gini, nggak. Jadi dia harusnya 14 kayak gini. Jadi kiri sama kanan imbang, terdistribusi dengan seimbang gitu. Kalau median dan rata-ratanya sama gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita punya nih angka-angka kayak gini, 10, 7, 9, 12, 6, dan seterusnya. Nah, ditanya nilai P dan Q yang mungkin agar medianya milik nilai yang sama gimana? Ya sudah, kita cari dulu rata-ratanya. Kita cari dulu rata-ratanya. Atau simbolnya itu X bar ya, X bar. Rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data gitu ya. Berarti kita jumlahkan semua data yang kita punya yang atas ini gitu ya, yang ini. Oke, 10 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 6 tambah P dan Q. Kak, itu kita tak nggak tahu, nggak apa-apa, kita jumlahkan aja, ditulis aja. Dibagi total datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oke, kita dapat 10 tambah 7 tambah 9 tambah 12 tambah 6. 17 tambah 9 itu 26, 26 tambah 12 itu 38, 38 tambah 6 itu 44 ya. 44 ditambah P ditambah Q dibagi 7. Nah, di soal kita ditanya nih, nilai P dan Q. Berarti P plus Q ini nanti yang ditanya di soal. Kamu dengarin merah, ya, P plus Q. Nah, gimana nanti kita mengekstraknya, gitu ya? Atau kita mau ambil P plus Q-nya saja? Nah, di soal disebut nih, agar min dan medianya memiliki nilai yang sama. Berarti X barnya ini nanti akan sama dengan nilai mediannya, gitu ya. Berarti kalau sama seperti ini, maka boleh kakak tulis. Berarti mediannya itu sama dengan yang paling kanan, yakni yang ini, 44 ditambah P ditambah Q dibagi 7. Itu ya. Atau kita kali silang, kita dapat 7 kali M sama dengan 44 ditambah P ditambah Q. Kedua ruas kita kurangi 44, kita dapat 7M kurangi 44 sama dengan P plus Q. Nah, ini dia nanti yang akan kita pakai, kita lingkari. Kenapa? Karena nanti yang ditanya di soal adalah P plus Q. Itu di Aulia. Sampai sini ada yang di Aulia tanyakan? Enggak, Kak. Baik. Nah, karena di sini di soal itu nggak ada apa ya, nggak disebutkan nilai mediannya secara eksak, maka yang bisa kita cari apanya? Rentangnya. Oke, kita tulis dulu rentang median. Rentang median. Rentang median. Ingat, kalau median tadi apa? Datanya udah diurutkan ya. Ya. Tuh. Iya. Oke, kita urutkan dulu nih. 10, 7, 9, 12, 6. Berarti 6 dulu. 6, 7, berapa? 9, 9, 12. 12. 10 dong. 10 dulu ya. Ya, 10. 10, 12. Itu 2, 3, Mm-mm. 4, 5. Oke. Kak, P dan Q-nya taruh mana? Nah, ini nanti akan kita bahas. Oke, ada dua kemungkinan nilai ekstrim untuk P dan Q-nya. Gitu ya. Nah, yang pertama nih. Yang pertama, untuk P dan Q-nya, kasus pertama, P dan Q-nya sangat kecil. Oke, P dan Q-nya sangat kecil. Berarti kalau sangat kecil taruh mana? Kiri atau kanan? Kalau Kiri. kiri ya, karena kalau kita urutkan, kalau kecil di kiri, kalau angka. Berarti P dan Q-nya nanti di sini. Nah, berarti P, Q, 6, 7, 9, 10, 12. Nilai tengahnya di mana? Di sini, 7. Nilai tengahnya, 7. kelihatan ya? 7. Berarti kita dapat M-nya untuk P, Q sangat kecil, itu 7. Oke, lalu kasus kedua, P, Q-nya sangat besar. P, Q-nya sangat besar. Oke, ya, besar. Berarti kalau sangat besar, dia di kanan atau di kiri?
Di sama kanan. di kanan ya. Karena kalau kita urutkan, data terbesar itu pasti di kanan kalau kita ngomongin median gitu. Berarti kita bisa tulis seperti ini. 6, 7, kita kakak urutkan aja. 6, 6, 7, 9, 10, 12, P, dan Q. Nah, sekarang nilai tengahnya di mana, Dak? Sekarang nilai tengahnya. 10. 10. 10. Tengahnya di sini sekarang. Berarti M-nya 10 untuk P dan Q sangat besar. Ya, M-nya sama dengan 10. Kan 10 mediannya. Nah, lalu rentangnya gimana, Kak? Ingat di soal De Aulia bahwa apa namanya median dari bilangan tersebut juga merupakan bilangan bulat, gitu ya. Nah, rentangnya tadi M apa? M. Dia mungkin nggak kurang dari 7 sama lebih dari 10, nggak mungkin. Karena kalau misalkan PQ-nya paling kecil, dia median median paling kecilnya itu 7, dan kalau di PQ sangat besar, median maksimumnya itu 10. Nggak mungkin di luar dari antara 7 dan 10, gitu ya. Berarti kita bisa tulis M itu nilainya kurang dari 10, lebih dari sama dengan 7. M-nya apa? M-nya bilangan bulat. Bilangan bulat. Gitu ya. Berarti nilai M yang mungkin apa saja? Nilai M yang mungkin. 7 masuk, masuk. Bilangan bulat ya. Di atasnya 7 bilangan bulat, 8. Di 8. atasnya 8 bilangan bulat, 9. Di atas 9, 10. 9. Selesai. 10. Gitu ya. Jadi ada 4 nih di Aulia nilai M yang mungkin. Gitu ya. Nah, nanti kita tinggal cari kebersamaan tadi. Kita tahu tadi apa, Peggy? B. Peggy tadi I. ini. M. Gitu ya. Nah, Kurangi 4. kita tulis dulu di sini. Nah, kita kembali lagi tadi. PQ sama dengan ini. PQ sama dengan 7M kurangi 44. Nah, kita tulis semua M yang mungkin. Tadi ada 4 tuh nilai M yang mungkin. Ya. 1. Untuk M sama dengan 7. Kita kakak kurung. Maka P plus Q berapa? P plus Q sama dengan 7M kurangi 44. M-nya berapa tadi? 7. Berarti kita boleh tulis 7 kali 7 kurangi 44 atau sama dengan 5. 49 kurangi 44 atau 4. 5. Nah, lalu yang kemungkinan kedua nih, M-nya 8. Kakak tulis untuk M sama dengan 8. Berarti P plus Q-nya berapa nih sekarang? 7 kali M atau 7 kali 8 sekarang? 7 kali 8 kurangi 44 sama dengan 56 kurangi 44. 4. Berapa? 12 ya? 10. Yuk, 12, 6 kurangi 4, 2. Oke, yang ketiga sekarang. M-nya berapa? Yang ketiga, kemungkinan M yang ketiga. 9. Untuk M sama dengan 9. Gitu ya. Berarti P plus Q-nya berapa? 7 kali 9 dikurangi 44. 7 kali 9, 63. Dikurangi 3. 44. Berapa? 19 ya. Ya. Oke. Terus yang terakhir nih. M-nya untuk M sama dengan 10. Median samanya mediannya 10 kemungkinannya. Berarti P plus Q-nya, P plus Q sama dengan 7 kali 10 dikurangi 44 sama dengan 70 kurangi 44 sama dengan berapa? 6. 26. 6. Betul sekali. Nah, kita sudah dapat nih semua nilai dari PQ yang mungkin. Yang ini 5, 12, 19, 26. Nah, di soal kita ditanya nih jumlah semua nilai yang mungkin yang ini. Berarti kita tinggal jumlahkan saja semua nilai yang mungkin. Kita jumlahkan. 5 tambah 12 tambah 19 tambah 26. Kalau di Aulia bisa semua, cepet ya. 5 tambah 2, 7, 7 tambah 9, berapa? 16, 16 tambah 6, 12. 16 tambah 6, 22. Oke, 22. satuannya 2, nyimpen 2, 20-an di sini. 2 tambah 1, 2, 3, 4, 6. 62. Berarti total nilai Q yang mungkin, total nilai P plus Q adalah 62. Oke, sampai sini di Aulia paham?
Paham, Kak. Baik, kalau paham, good job. Kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Kakak akhiri. Selamat pagi. Pagi, Kak.